Halo semua, kembali lagi dengan saya Hotma Ulisa Ragina Pitu dengan NIM L1A118045. Saya merupakan mahasiswi dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kuliah metode penelitian budidaya hutan mengenai rancangan percobaan 3 faktor. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai rancangan percobaan 3 faktor, ada baiknya kita terlebih dahulu mengerti apa sih rancangan percobaan 3 faktor itu. Percobaan faktorial merupakan percobaan mengenai sekumpulan perlakuan yang terdiri atas semua kombinasi yang mungkin dari taraf atau level beberapa faktor. Sekumpulan kombinasi perlakuan tersebut yang dinyatakan dengan kata faktorial. Jadi, percobaan 3 faktorial itu merupakan suatu percobaan yang terdiri dari 3 faktor yang masing-masing faktor terdiri atas 2 taraf atau lebih, di mana tingkat ketelitian ketiga faktor dianggap sama dan juga rancangan faktorial ini memiliki tujuan untuk mempelajari interaksi dari faktor yang dicobakan dalam mewujudkan suatu gejala atau respon dalam suatu peristiwa, baik itu pengaruh utama maupun interaksi secara simultan dari faktor tersebut. Dan juga adanya interaksi ini merupakan kelebihan sekaligus sebagai ciri dari percobaan faktorial dibanding percobaan satu faktor, karena dimungkinkannya mengetahui pengaruh interaksi dari faktor-faktor yang dicobakan. Di mana percobaan 3 faktorial ini biasa digunakan jika tingkat ketelitian ketiga faktor itu dianggap sama. Namun, jika tingkat ketelitian di antara ketiga faktor berbeda, maka kita dapat digunakan rancangan petak terpisah. Oleh sebab itu, percobaan faktorial 3 faktor dapat menggunakan rancangan lingkungan seperti rancangan acak lengkap atau RAL, rancangan acak kelompok atau RAK, dan rancangan petak terbagi atau split plot design. Percobaan 3 faktor dengan rancangan dasar rancangan acak kelompok adalah menggunakan rancangan acak kelompok sebagai rancangan lingkungannya, sedangkan faktor yang dicobakan terdiri dari 2 faktor. Percobaan dengan 3 faktor ini sering juga disebut dengan percobaan faktorial. Apabila rancangan lingkungan menggunakan rancangan acak lengkap, maka syarat yang harus dipenuhi dalam rancangan percobaan 3 faktorial ini seperti rancangan acak lengkap 2 faktor. Juga apabila rancangan lingkungan menggunakan rancangan acak kelompok, maka syarat yang harus dipenuhi ada pada rancangan percobaan 3 faktorial ini sama seperti pada rancangan acak kelompok 2 faktor. Selanjutnya, percobaan 3 faktor akan memperoleh hasil yang kompleks dan pelaksanaannya lebih sulit. Ternyata, di dalam rancangan percobaan 3 faktorial itu memiliki interaksi. Adapun interaksi yang dapat kita jumpai dari percobaan 3 faktorial yaitu yang pertama, terjadinya interaksi antara faktor 1 dengan faktor yang kedua. Lalu, adanya interaksi antara faktor pertama dengan faktor ketiga. Selanjutnya, adanya interaksi antara faktor kedua dengan faktor ketiga. Dan yang terakhir, yaitu adanya interaksi antara faktor 1, faktor 2, dan faktor 3. Percobaan 3 faktorial ini merupakan salah satu upaya untuk mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh pada tanaman secara bersama-sama. Dalam secara biologisnya, tanaman dihadapkan dengan banyak faktor, baik itu secara genetik ataupun lingkungan. Sehingga percobaan 3 faktorial akan memberi informasi lebih lengkap.
Akan tetapi, semakin banyak faktornya yang terlibat, akan semakin sulit proses interpretasinya. Dikarenakan semakin banyak faktor yang harus diuji bersama-samaan dalam suatu penelitian. Selanjutnya yaitu kita akan membahas prosedur pembuatan DNA percobaan pada rancangan percobaan 3 faktorial, di mana prosedur pembuatan DNA percobaannya antara lain: yang pertama, lokasi pencobaan dibagi ke dalam blok sesuai dengan jumlah kelompok, di mana pembagian blok ini sesuai dengan prinsip lokal kontrol. Selanjutnya, setiap blok dibuat petakan sesuai jumlah kombinasi perlakuan. Dan tahapan selanjutnya yaitu dilakukan pengacakan, di mana pengacakan ini dilakukan pada setiap blok. Dan tahapan yang terakhir yaitu setiap blok tidak muncul perlakuan yang sama.